Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Mbak-mbak, Mas, karena kalian lebih muda. Pasti lebih muda dari saya. Mungkin di ruangan ini yang paling tua adalah Teddy. Betul, kita cerdas. Jangan tidak cerdas ya Pak Teddy ya. Sehingga Pak Teddy ini juga bisa datang dari Singapura. Oke, hari ini hari yang baik. Kenapa baik? Karena kita semua bisa berkumpul bertemu di sini. Ini adalah UGMpreneurs Batch yang keempat yang dilaksanakan setiap semester pada semester genap. Jadi ini sudah tahun yang keempat. Keempat ya, nggak kerasa ya kita udah kenalan 4 tahun ya Mas ya. Iya, rasanya kok kayaknya baru kemarin kita kenal. Nah, UGMpreneurs ini tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Yusakti merupakan program inisiasi dari FKP UGM dan BIG, Bawa Indonesia Global. Kalau yang belum tahu apa itu BIG di sini, begitu ya, BIG, Bawa Indonesia Global, kalau di Amerika namanya Bring Indonesia Global. Enaknya BIG itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris singkatannya tetap BIG. Dan kenapa pakai nama BIG? Satu ya mudah. Kedua itu menurut saya siapa sih yang nggak pengen jadi big kecuali ukuran badannya lah ya. Tapi yang lainnya semua orang kan pengen big, punya big story, punya big life, big career, big business, ya nggak? Big grades ya, grade-nya kan maunya yang besar dong. Masa grade-nya maunya IP-nya 2,0? Oh 2,0 nggak mungkin di sini, karena kita udah sepakat tidak boleh orang yang IP-nya 2,0 ikut. Tadi waktu itu berapa IP-nya? Oh 2,5 ya masih lumayan. Lulus, bisa. Oke, jadi ini yang batch keempat. Nah, kenapa UGMpreneurs ini ada? Ada yang tahu nggak? Kenapa ada UGMpreneurs? Kan di setiap fakultas kan sebenarnya memang sudah ada kelas bisnis ya, menjadi entrepreneur ada kan ya? Kenapa ada UGMpreneurs? Karena ada yang tahu nggak, Mbak? Nggak tahu ya? UGMpreneurs. Karena yang membedakan UGMpreneurs dengan kelas bisnis yang dilakukan oleh fakultas-fakultas lainnya adalah pengajarnya. Pengajarnya itu adalah pengusaha langsung atau mereka bagian dari usaha korporasi. Ya, bagian usaha. Jadi mereka ini adalah pelaku dan pelakunya up to date. Saya kalau kadang-kadang lihat buku itu suka sekali buku yang dipegang sama murid-murid kita itu suka agak kalah dengan waktu. Karena kan kalau bukunya itu mau dipakai sama murid kan diajukan dulu, ya kan ya, ke kementerian, ACC dan lain-lain. Pas kembali kepada kalian, tahu-taunya keadaan sudah berubah lagi. Nanti mau ngajukan buku lagi, kembali kepada kitanya juga kalah terus. Sedangkan kalau di UGMpreneurs yang saya tahu hari ini, seperti saya bilang di tulisan saya di LinkedIn, ada koreksi keuangan, sehingga kalau orang yang melakukan deposito, tahun depan depositonya berkurang banyak dan harus bayar ke bank. Kenapa? Karena kalah investasi dengan apa? Dengan inflasi. Begitu. Tapi kan itu kan kita ini yang tahu, yang pengusaha ya, begitu. Sebenarnya kalau kalian mau tahu sih bisa baca buku atau ChatGPT atau Gemini dan lain-lain. Yang membedakan dengan ada UGMpreneurs ini selain bicara langsung pada pengusaha, nanya langsung kepada pengusaha, dijawabnya juga real time, ya real time. Kedua, kalian membangun network, ya kan? Kan habis kenal sama saya kan kita nggak mungkin nggak jadi teman kan? Kan masuk database kan? Punya network. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa lagi? Mendapatkan ilmu yang up to date. Apa yang kalian mau tahu tentang bisnis sekarang bisa kita sampaikan langsung dari bisnis yang berbeda dan judulnya juga bagus-bagus. Makanya hari Senin saya diundang ke Erlangga sama Pak Rektor. Kenapa? Karena yang nanti pembicara ketiga itu Pak Riko Ediono baru dapat PhD dari Universitas Erlangga karena dia orang Surabaya ya, dapat Erlangga. Nah, beliau menyampaikan soal UGMpreneurs dan sebenarnya universitas lain banyak yang minta sama saya. Tapi kan melakukan UGMpreneurs ini kan entrepreneurship class ini kan perlu banyak energi. Ya kan, preparation harus bagus, nyari pembicaranya mesti bagus. Jadi sampai hari ini hanya baru di UGM saja. Tadi kita lihatlah ke depannya seperti apa. Oke, kalau berbicara tentang entrepreneurship,
tentu harus tahu dong entrepreneurship itu apa. Setuju nggak? Mbak, namanya siapa? Alifa, Mbak Alifa, apa itu entrepreneurship atau kewirausahaan? Sebuah pemikiran di mana kita itu dapat menemukan celah di sebuah permasalahan yang kita bisa menemukan solusi, dan solusinya itu bisa bermanfaat baik dari segi material maupun nanti di lingkungan di masyarakat. Benar sekali, Mbak. Jadi udah punya usaha apa belum? Oh, sudah mulai punya usaha, tapi skalanya masih mikro. Mau naik kelas jadi kecil, mau naik kelas lagi nanti jadi menengah, mau naik kelas lagi jadi besar. Dan yang lain apa sekali? Besar sekali kalau bisa, supaya kita bisa mengayomi banyak orang. Oke, next. Oke. Yang namanya kesempatan itu saya tadi sampaikan di Mbak yang di sini nih, selalu ada. Dan kalau tidak ada, kalian buat kesempatannya. Jangan ditunggu-tunggu. Ketemu saya mau tanya sekarang, jangan nanti. Kenapa rugi? Belum tentu nanti ada kesempatan lagi ngobrol face to face dengan saya. Karena ada orang yang mau ketemu saya udah 3 tahun, alhamdulillah hari ini belum ketemu saya, belum dapat jadwal dan nggak pas waktunya. Begitu. Jadi kesempatan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan kesempatan bagus. Ini kesempatan bagus loh. Gak semua sekolah punya program entrepreneurship yang mengajar itu adalah langsung dari para pelaku usaha real time. Dan usahanya bukan abal-abal, nggak kaleng-kalengan. Kalian bisa Google orangnya itu siapa, buat bisnisnya apa. Termasuk nanti ada UMKM yang sudah naik kelas. Jadi UKM sudah naik kelas lagi, sekarang mereka makan udah bikin luar negeri produknya. Nanti akan ketemu kalian ngobrol. Begitu ya. Kalian bisa belajar gimana sih Bu dulunya buat rendang yang cuma di rumahan tiba-tiba sekarang udah bisa dijual ke Amerika. Kok bisa buat packagingnya bagus? Kok bisa lulus FDA? FDA itu adalah sertifikasi bahwa makanan ini aman. Dan kalau bisa dapat FDA, itu jempolnya nggak boleh 1, harus 4. Jempol tangan 2, jempol kaki juga 2, Mas. Ya kan ya, jadi luar biasa itu. Nanti kalian akan bertemu dengan Ibu Uni Tuti. Oke, jadi kita kan bertemu, kita akan mendengar, kita akan lihat, bicara, dan selalu ambil ilmunya. Kalau saya, kata teman saya gini, kalau ketemu Eka hati-hati, kenapa? Bukan hati-hati berbahaya. Karena saya selalu datang katanya bawa sedotan yang paling besar di dunia. Jadi saya kalau ketemu orang, saya pasti mau belajar dari orang itu, apapun dia. Karena menurut saya setiap orang tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya di urusan mereka masing-masing. Mau jadi pengusaha, mau jadi guru, apa, saya mau belajar. Jadi kalau menurut saya, ya ambil ilmunya. Jangan cuma ketemu tuh cuma nggak ada nilainya, nggak ada value-nya. Harus ada di titik bahwa setiap pertemuan itu biar sama teman ada value-nya. Paling tidak kalau mau happy, relaksasi artinya kan ya, healing, itu juga ada value-nya kan. Bukan tidak ada value-nya, dia kita lakukan itu jangan sia-sia. Dan buat cerita baru lagi, pengusaha itu pintar cerita loh. Tahu nggak pengusaha itu pintar cerita nggak? Ya kayak saya ini, pintar cerita ya. Itu baru jadi pengusaha. Nggak ada pengusaha yang nggak pintar cerita. Kalau dia tidak pintar cerita, nanti Mas Riko akan cerita, dia akan cari siapa orang lain yang di dalam tim dia yang pintar bercerita, sehingga menarik bagi orang lain, mungkin untuk invest, ya, taruh uang investor, bisa juga menarik bagi orang lain untuk kerjasama. Nah, kalian dari usia muda, usianya berapa Mbak? 22, masih muda banget. Teddy berapa? Ini 22 tahun. Oh 26. Beda dikit Mbak, sama Teddy. Jangan mau kalah sama Teddy Mbak. Masih 4 tahun proses seperti dia, punya kantor di 4 negara. Wah, jangan mau kalah. Orang dari Tamatan Atma Negara, Tarumanegara. Jadi itu campuran Atma Jaya dengan Tarumanegara. Jadi Atma Negara ya. Tarumanegara bisa dari Tarumanegara going global. Tidak ada yang mustahil. UGM juga begitu. Salah satu lagi Mas Wisakti, kenapa UGM harus didirikan? Kita mau melatih anak-anak kita itu
berpikir secara cerdas, berpikir seperti pengusaha, melihat kesempatan, melihat apa yang perlu dilakukan. Sehingga dalam persaingan kita, anak-anak kita ini dari UGM ini bisa jadi pemimpin-pemimpin global. Saya bilang sama Profesor Maya, kenapa di Amerika semua CEO dirut-dirut itu orang India? Dan mereka bukannya lahir di India loh, bukan lahir di Amerika loh. Mereka lahirnya di India. Contohnya CEO siapa? Google. Made in India asli. Waktu anak itu ditahbiskan jadi CEO, ibunya datang pakai baju India yang perutnya kelihatan itu loh, sama pakai sandal. Karena masih original orang India dari India. Kenapa orang kita belum kelihatan? Saya belum lihat ada dirut Pepsi. Dirut Pepsi dulu perempuan juga orang India ya, cewek itu hebat sekali. Kalau ngomong masih Indonesia, kalau dia ngomong dia ikutan nari di pohon-pohon gitu, masih sakti gitu kan ya. Tapi dia bisa loh masuk. Kenapa? Kalau menurut saya, mereka dari muda itu sudah diajarkan berpikir, ya, juga badannya itu diarahkan bagaimana menggunakan kesempatan, menggunakan resources sumber-sumber kalian dengan sebaik-baiknya. Itu adalah prinsip pengusaha. Dari apa yang kita punya, terus apa yang bisa kita buat. Bukan hanya melakukan. Oke? Jadi habis ini kalian harus buat cerita sukses baru. Sukses itu lain-lain, bukan harus besar. Sukses misalnya, saya mau membuat warga di sekitar saya itu berolahraga dengan tertib. Dan mungkin habis itu kita buat video ceritanya, masuk Instagram, dan kalau yang nonton banyak dapat uang. Tahu nggak kalau yang nonton banyak di Instagram dapat uang kitanya? Dapat. Jadi melakukan sesuatu yang sepertinya kita juga senangi, berguna buat lingkungan karena suara jadi sehat, terus kita promosikan secara lucu, terus banyak yang suka, terus dapat duit. Ya kan? Itu 4 in 1 kali ya, bukan hanya 2 in 1. Melakukan banyak hal tapi mendapatkan keuntungan. Oke. Nanti sekarang kita yang baru masuk sakti mungkin akan saya lupa tadi sampaikan bahwa selesai mata pelajaran langsung ada kuis dan nilainya langsung keluar. Jadi kalian harus mendengarkan dengan baik-baik. Ini dulu saya juga dilakukan seperti ini waktu kita di Alibaba ya. Ini sama-sama dengan Mas Tio nih di Alibaba Netpreneur. Jadi habis kelas sesi kita langsung kuis dan langsung dihitung. Jadi saya harus sukses dong, harus bagus nilainya. Kalau enggak masa ditulis nama itu Eka, Sari Lorena, bodoh, itu kan malu saya. Cuma 5 pertanyaan, tapi susah banget. Itu salah satu kuis yang paling susah pernah saya lakukan dalam hidup saya. Karena saya di Amerika sekolah 10 tahun loh. 10 tahun saya kuliah di Amerika, itu salah satu kuis yang paling susah. Ya, itu dari Alibaba. Nanti jadi selesai 5, nanti selesai sesinya Pak Teddy juga 5 juga. 5 kuis. Langsung, nanti di pertengahan saja kita ada namanya yang memerlukan bantuan, saya izinkan kita buat ada paper untuk memperbaiki nilainya. Ya, tapi mohon diperhatikan saja, jangan nanti. Itu tadi saya bilang, kesempatan jangan disia-siakan. Sekarang bisa dengar, sekarang bisa tanya, sekarang bisa belajar, sekaranglah belajar. Nanti tuh nanti lagi ceritanya. Karena kita nggak tahu umur, ya kan Mbak? Apakah berarti yang muda itu umur lebih panjang daripada yang tua? Enggak juga. Kemarin kita ada pemain golf yang saya tahu pacarnya baru minggu mendarat, umurnya 28 tahun. Nggak ada yang tahu hidup ini. Bisa ada hari ini, besok nggak ada. Makanya apa yang perlu kita lakukan, kita lakukan. Jangan dengar prinsip orang bilang, oh masih muda kita senang-senang aja. Nanti cari duitnya udah tua. Salah itu. Masih muda belajar yang sangat banyak. Ya, bergaul dengan orang yang bagus-bagus ngebangun kalian. Ketemu orang gila gak apa-apa, belajar dari orang gila itu sehingga kalian menjadi kuat. Terus apa? Cari duit yang sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena hidup gak pernah tahu kapan kita berhentinya. Sehingga nanti kalau kita tua diizinkan umur panjang sama Tuhan, kitanya itu udah punya banyak hal dalam hidup kita. Mungkin secara finansial kita aman, perbuatan baik kita sudah banyak. Jangan ada penyesalan. Ya. Jadi kalau orang bilang kita muda senang-senang, itu coba jangan ditemenin orang itu atau dimandikan dulu supaya dia bertobat.
Ya, jangan percaya itu. Nanti kalau nggak, tua-tuanya nyesel kita, nyesel. Oke. Mbak, kenapa sih belajar entrepreneurship hari ini? Kenapa Mbak? Untuk dapat menggunakan kita dan memanfaatkan peluang. Apa itu aja? Apa nggak mau kayak saya di entrepreneur udah cakep? Kalau cari duitnya bagus, skincare-nya bisa bagus, bener nggak? Bisa jalan-jalan sini, nginep di hotel Amaranta enak, ya nggak Mbak? Terbang, pesawatnya bagus, naik mobilnya enak, terus saya bisa nolongin banyak orang, bisa buat UGMpreneurs. Kalau kitanya susah, mana bisa kita buat UGMpreneurs Mbak? Mau nolong gimana? Nolong diri sendiri aja nggak cukup. Gimana apa yang mau dibagi? Kalau pengetahuan saya juga kecil, apa yang mau saya kasih sama Mbak ini? Nggak ada. Terus kalau uang kita sedikit, apa yang saya mau bagi? Buat kaos ini pakai duit Mbak, pakai modal, balik UGM. You have to have strong sources untuk bisa berbagi dan jadi dampak buat diri sendiri, keluarga, dan tetap cakep dan berdampak penting Mbak. Untuk perempuan tuh cowok juga keren itu harus menurut saya. Bukan harus mahal dan mewah ya, tapi yang namanya performance baik itu perlu. Karena kadang-kadang orang itu masih apa ya Mbak, masih suka menghakimi. Kalau orangnya kurang-kurang dianggap kurang hebat. Padahal ada pepatah, don't judge the book by the cover. Jangan nilai orang hanya karena lihat casingnya. Contohnya di dalam dia hebat banget, malah ngalahin Elon Musk ternyata dia hebat otaknya, kan kita nggak tahu ya. Oke, jadi entrepreneurship itu, kewirausahaan adalah proses memulai dan menjalankan usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu bukan harus selalu uang, ya, bukan selalu uang. Misalnya memberi nilai dampak kepada sesama, ya kan, bisa mendidik orang, bisa memajukan orang, bisa memberikan ilmu orang, itu adalah juga entrepreneurship. Jadi bukan hanya semata-mata uang, tapi semua itu tetap memerlukan uang. Tidak ada yang kita lakukan itu tidak ada juga butuh uangnya. Nah, saya selalu mengatakan bahwa belum tentu semua yang hadir di sini akan menjadi pengusaha. Benar nggak saya? Tapi saya yakin di sini yang hadir semua ini punya niat mau jadi pengusaha. Benar nggak saya? Karena kalau tidak, belum tentu hadir ke sini. Ya, tapi kalian itu orang yang pintar menurut saya. Karena dengan era AI yang begitu menggeliat, di dunia ini saat ini pekerjaan itu antara 30-40% sudah terabolish, habis. Saya cerita sama Profesor Maya di kantor saya, dulu marketing orangnya banyak dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan marketing. Sekarang enggak, pakai aplikasi aja, pakai AI. Banyak hal bisa dihemat, tapi kan jeleknya apa? Orangnya berkurang. Memang akan ada pekerjaan baru, tapi kan belum tentu anak-anak ini dididik seperti itu, sehingga mungkin kurang persiapannya, benar nggak? Tapi kalau kalian memiliki mindset entrepreneurship, walaupun mungkin kalian nggak paham, kalian akan menggeliat. Karena yang namanya entrepreneurship, yang namanya entrepreneur pengusaha, pasti berpikir untuk melihat peluang. Wah, ini kerjaan saya yang saya mau nih sudah diambil orang, diambil AI, atau bisnis yang saya lakukan ini, waduh, udah banyak nih sekarang yang ngerjakannya. Kayaknya saya mesti melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, itu mindset, berpikir. Kalau saya dari muda saya berpikir ngomongnya apa pada diri saya? Saya ini akan awet muda. Dan saya bilang ke kaca dari hari, saya akan awet muda, sehat, panjang umur. Profesi ya namanya ya, menyatakan hal itu. Dari mindsetnya seperti itu. Dan menurut saya itu terjadilah menurut imanmu, terjadilah menurut your mindset. Saya akan jadi orang yang berdampak. Harus perkatakan dua hal seperti itu. Punya visi, punya mindset yang benar. Nah, semua orang menurut saya harus punya entrepreneur mindset. Karena itu membuat kita mampu berpikir untuk melihat peluang, mengatasi tantangan, dan berinovasi menggunakan dari resources yang kita miliki. Anak sekarang nih kadang-kadang tanya sesuatu yang kita nggak punya. Terlalu banyak yang hal-hal seperti itunya. Jangan. Apa-apa bisnis itu dari yang kita punya. Melakukan sesuatu itu dari apa yang kita punya. Jangan sampai pinjol gara-gara pengen sesuatu yang kita nggak punya. Yang ada besok-besok kalian dikejar-kejar. Pinjol kan kejam nggak? Mana ada orang minjem uang satu hari bunganya 3%.
1 bulan nanti kalian dapat harus bayar 30%. Itu namanya bukan pinjaman. Itu lincah darat, menyerap kalian punya darat. Makanya mulai dari apa yang kalian punya. Jangan mau buat bisnis apa-apa udah punya duit. Contohnya bisnisnya gagal, jaminannya rumah. Yang ada rumahnya juga ikut ke laut. Kayak punya Bengawan Solo kan, akhirnya ke laut begitu. Nah, jadi itu mesti hati-hati ya, mesti hati-hati. Oke, terus juga harus inovasi. Sekarang ini kalian enak. Inovasi bisa dibantu sama AI. Tanya ChatGPT, ini ono enak, bener nggak saya? Lihat YouTube. Zaman saya nggak ada kayak gitu. Baca bukunya banyak banget. Baru buat bisa tamat. Jadi yang saya lihat yang membedakan banyak orang Indonesia dengan anak-anak dari negara lain seperti China begitu adalah kita tuh dari muda nggak diajarin berpikir seperti pengusaha. Udah nggak saya? Nggak diajarin. Orang anak Cina tuh kecil-kecil udah mikirinnya, lo punya ini, kamu bisa apa? Jangan macam-macam. Aku buat apa? Buat sesuatu yang berdampak, berbuah, berbunga. Ayo kamu juga harus kompetitif. Kompetitif itu bagus. Kita tuh tidak diajarkan mindset seperti ini. Makanya kita lihat yang jadi pengusaha kebanyakan adalah Chinese kan. Karena dari kecil mindsetnya itu ditanamkan seperti ini. Melihat peluang. Begitu, membuat sesuatu kreatif begitu. Kompetitif. Kalau kita kan kadang-kadang orang tua kita mungkin kurang bagus ya, nggak apa-apa, besok bisa lebih bagus lagi. Ya sekali-sekali sih boleh, tapi kalau terus seperti itu anaknya kan menjadi lembek, kayak bubur. Bubur kan lama kenyangnya ya, kecuali sakit ya. Tapi kita kan pengen sesuatu yang padat, yang real. Jadi menurut saya, kalau kita mau survive, siapa yang di sini mau survive, bertahan hidup? Karena gini, lu jangan ngomongin jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang hebat, jadi orang maju. Kalau bertahan hidup aja belum lulus. Nomor 1 kan harus punya namanya skills of survivor. Gimana bisa bertahan? Tanpa orang tua saya, gimana saya bisa bertahan? Gimana kalau saya tamat gak ada kerjaan, gimana saya bisa bertahan? Gimana saya bisa bertahan supaya saya gak sakit jiwa karena saya belum dapat pekerjaan? Apa yang saya harus lakukan? Survival kit itu harus dibangun dari usia sekarang. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, siapa sekolah yang udah kasih ilmu AI di sekolahnya secara permanen? Gimana kan masih sakti, UGM juga belum kan? Baru kemarin saya ngajar soal AI untuk summer course ya, itu saya ajarin. Udah bagus FTP, mulai kasih program tambahan mengenai AI. Saya kasih tahu gimana AI itu, gimana kalian harus melakukannya. Bagaimana sekarang AI mulai ada di mana-mana. Benar kan ya? AI di mana-mana. Orang sekarang kita nggak penyanyi aja bisa jadi penyanyi, gara-gara apps-nya ada. Iya kan? Itulah saya nggak pakai marketing lagi. Orang saya bisa buat iklan, buat apa-apa pakai apps kok. Iya kan? Kalian aja bisa di videographer kalau kalian rajin weekend mau belajar. Benar nggak saya? Jadi begitu banyak namanya hal-hal yang baru yang akhirnya membuat kita kalau nggak pakai mindset yang benar, kita nggak survive. Ya, karena terus terang sekarang Indonesia ini saingan kita bukan orang Indonesia aja. Orang dari mana-mana bisa masuk ke kita gitu. Nggak usah badannya ada juga bisa ke kita masuk. Tahu dari mana? Karena sekarang saya kalau ketemu meeting bisnisnya nggak sama bersaing orang Indonesia aja. Udah sama orang-orang yang di luar dari negara kita yang notabene pendidikan mereka juga sangat bagus. Yang sekolahnya ranking top 20 di dunia. Indonesia sampai hari ini belum ada yang top 100 aja belum masuk. UGM masih ranking 200-an ya di dunia loh. Jadi itu pesaing kita nih saya sekarang gitu. Jadi alangkah sayangnya kalau kalian tidak diperlengkapi. Sekolah itu dasar, bukan yang menentukan hidup kalian kayak apa. Ya, tapi itu fundamental yang baik. Saya sangat percaya pendidikan itu baik. Oke, jadi survive ya. Siapa yang tahu lagu zaman kuno tuh I Will Survive? Nggak tahu ya, pasti boleh di Google. Itu lagu benar tuh. Gimana caranya kita harus bertahan, baru bisa hebat nggak, baru bisa sukses, baru bisa nolongin orang tua, baru bisa buat berdampak. Kalau survive aja belum, gimana kita? Bisa mas? Nggak bisa kan? Oke, next. Nah,
Kalau kita buat kue, siapa di sini punya perusahaan makanan? Nah, apa makanan Mbak? Nugget pisang. Apa lagi makanan? Kalau saya soal makanan langsung cing, karena saya suka makan. Apa Mbak? Oh, dessert. Apa ya dessertnya? Wow, cinnamon roll and brownies. Bapak ini suka brownies kayaknya. Enggak ya? Sukanya apa? Ini makanannya Indonesia dulu ini, sangat Indonesia. Oke, jadi kalau kita mau buat kue, mau buat bahan makanan harus ada komponennya kan, bahan-bahannya kan. Nah, kalau kita mau jadi entrepreneurs, kita harus punya pengetahuan. Apa saja yang perlu kita ketahui, kita pahami, kita miliki. Pertama-tama tadi dibilang juga, harus mampu mengidentifikasi pasar. Apa sih yang lagi dibutuhkan? Masalah apa tadi dibilangnya yang mesti diselesaikan? Atau apa sih kebutuhan pelanggan? Jadi harus punya ide dan inovasi. Ini orang Indonesia nih, kadang-kadang inovasinya terlalu malu ya. Pakai wu. Kalau soal itu jangan pakai wu. Yang lain boleh. Tapi kalau soal ide, inovasi sama berani fight, maju fight. Saya berharap di batch keempat ini masih Sakti, mereka lebih berani bertanya kepada mentor-mentornya dibandingkan yang batch 1, 2, 3. Jadi orang Jawa tuh bagus. Tapi waktu kita mulai mau kelas, membangun diri kita, kudu jadi kayak orang dari daratan sana atau Chinese daratan. Wah itu gampang. Ya gampang. Karena anak saya di tamatan China dia, si Loretta. Jadi saya bilang sama Loretta, teman-teman kamu serem-serem banget semuanya gitu. Lagi musim summer ya, di sini kita nggak ada summer sih ya. Lagi summer tuh musim panas kan, nggak ada kelas liburan. Saya ke perpustakaannya dong, saya pikir pasti nggak ada orang. Penuh Bos. Padahal kelasnya masih buka 1 bulan lagi. Terus saya tanya, ini ngapain nih murid-muridnya? Kok nggak kata mereka sama saya, sampai ada yang tiduran saking capeknya. Saya siapin minumnya, tiduran di perpustakaan, perpustakaannya full. Mempersiapkan diri untuk 1 bulan lagi. Yang kayak gitu bakal ketemu sama kita Mbak. Itu fightingnya kayak apa gitu. Ngeri banget. Terus selama di kelas, saya kan ikutin dia ke kelas kan. Selama perjalanan gitu ya dari tempat mereka tinggal ke mana ke kelasnya, orangnya semuanya tetap having fun gitu dengan teman-temannya, tapi nggak cawawaan gitu loh. Tertib. Ngeri banget gak sih? Ya kan terus saya diajakin main badminton dong. Wah, tempat olahraganya tuh lantainya banyak banget. Badmintonnya 2 lantai, jangan sedih saudara-saudara. Terus saya datang dong, penuh. Jadi 1 lapangan itu kita bagi 2. Kan saya kan 1 kan ada garis tengahnya kan, kiri makanan kan, badminton kan. Bagi 2, jadi saya sama anak saya yang sebelah kiri, orangnya sebelah kanan. Terus mainnya kan, saya sama dia kan banyak yang ngambilnya dan nggak jago. Kalau tahan jatuh lagi ya kan, kalau nggak jago kan gitu kan, dan badminton kan. Wah sebelah saya main, semuanya pada jago-jago. Wah semua orang-orang tuh murid-muridnya pada jago-jago. Saya tanya dong yang bisa bahasa Inggris, kalian ini ya masuk tim ya, jago-jago banget mainnya. Saya bilang gitu, enggak katanya, kita cuma mainnya hobi katanya. Langsung saya deg-degan. Inilah kenapa kita sulit jadi juara pertandingan badminton. Padahal kan orang Indonesia suka main badminton ya. Kenapa? Karena itu tadi, mereka tuh melakukan apa-apa tuh dengan excellent. Kita nggak boleh kalah. Orang Indonesia juga punya potensi jadi excellent. Oke, jadi punya peluang pasar. Tadi yang buat kue, Mbak Awalia. Peluang pasarnya di mana? Itu dimulai ya. Jadi mengidentifikasi pasarnya adalah dilihat bahwa mahasiswa itu memerlukan cemilan. Ya kan ya? Memerlukan cemilan, jadi idenya adalah mempersiapkan cemilan buat mahasiswa. Menjadi tagline bisnisnya, salah satu objektif bisnisnya. Keren. Kedua, harus validasi ide. Lakukan proses validasi ide enggak? Validasi ide adalah menguji asumsi dengan pelanggan potensial melalui survei, wawancara, atau buat prototipe. Contoh, buat validasi nggak? Gimana validasinya? Kita udah sampai penjualan dan alhamdulillahnya setiap kalau ada
pertama kali PO Ya. naik juga dan kita sempat mengadakan belajar itu juga rame. Keren. Terus Sudah validasi ide artinya, karena udah jualan. Udah jualan. Biasanya validasi ide kalau saya tuh di awal-awal saya minta orang ini nyobain makanan saya kalau kita buat kue. Enak nggak? Oh ininya begini gitu. Atau kita buat produk di perusahaan kami gitu. Saya survei ke beberapa orang yang saya bilang itu punya potensi jadi pelanggan saya. Saya dengar feedbacknya. Begitu ya. Yang ketiga adalah model bisnisnya. Bang, model bisnisnya apa? Itu menentukan bagaimana bisnis itu dijalankan sehingga bisa menghasilkan untung. Ya, namanya bisnis kan maunya untung ya. Kalau nggak untung namanya yayasan. Beda ya Mbak. Ini kita ngomongin entrepreneurship, kewirausahaan. Ya, artinya bagaimana itu kita itu menentukan bisnis itu menghasilkan uang. Gimana Mbak? Bisnis modelnya gimana? Di usaha Mbak? Belum. Habis ini nanti kita buat ya bisnis modelnya. Di situ kita akan buat berapa skenario biasanya. Kalau gini untungnya berapa? Kalau begitu untungnya berapa? Terus ngomong sama orang, suka nggak saya di sini, cari potensi market begitu. Dan sekarang enak sih, bisa buat survei itu gampang nggak kayak zaman dulu. Dengan sekarang digitalisasi itu gampang sekali. Dan kita bisa cari Google atau di YouTube jualan apa sih yang paling top, berapa katanya harganya, kita cari lagi. Jadi nggak perlu terlalu terlalu banyak yang dibaca bukunya begitu. Ya, berikutnya harus buat bisnis plan, harus punya rencana bisnis. Nanti habis ini kita ngomong rencana bisnis ya. Kenapa orang sering sekali waktu usahanya belum besar dia bilang sama saya, saya nggak perlu buat bisnis plan dulu lah, saya masih coba-coba usaha. Kalau menurut saya nggak boleh. Apapun dalam hidup ini harus ada perencanaannya. Mas waktu bangun pagi hari ini ada perencanaannya nggak? Atau cuma bangun pagi, ya sudahlah terjadilah apalah hari ini. Ada rencananya kan? Habis bangun pagi mau ngapain? Sarapannya mau apa? Habis itu jam berapa mau ke sekolah? Ya kan, habis itu mau buat apa? Weekend ini mau ngapain? Bener nggak? Jadi apapun yang kita buat harus ada perencanaannya. Mas punya bisnisnya apa? Mau buat bisnis apa? Udah pernah bisnis apa? Kalau F&B. itu saya Nasi goreng. Nasi gorengnya apa hebatnya? saya pakai resep dari resto namanya nasi dari resto. Pada resto. Nah, apa kehebatan resto? Ya, jadi nasi gorengnya itu ya secara rasa gitu Pak. Nggak mengatur. Jadi saya jualnya ke kafe-kafe gitu. Oh, sampai sekarang masih jalan atau enggak? Lagi istirahat, lagi rehat. Nanti dibangun lagi. Pinter pilih nasi goreng, karena nasi goreng adalah makanan yang semua negara yang nggak bisa ngomong nasi goreng aja suka. Saya waktu kuliah di Amerika gitu, datang tamu, saya masukin nasi goreng, semua happy. Nggak tahu tuh, nasi goreng itu adalah makanan yang semua orang suka. Enak emang ya. Padahal agak hati-hati gitu, tapi mbak ini langsing nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Pak Teddy dari malam udah makan nasi goreng kambing. Ya, jadinya harus ada bisnis plan, harus buat tujuan. Tujuannya apa? Tadi sudah ada ya. Terus harus ada langkah konkretnya untuk eksekusi, waktunya, dan harus buat backup plan. Mak, buat bisnis apa? F&B juga apa itu F&B-nya? Nasi bakar. Apa kehebatan nasi bakar Mbak? Murah buat kantong mahasiswa. Itu juga nilai tambah. Karena tadi saya bilang kita harus tahu target marketnya siapa. Memang mungkin ada target market yang bukan soal enaknya nomor satu, tapi harganya cocok untuk kantong, ya kan? Jadi benar itu tergantung targetnya apa. Oke? Jadi di bisnis plan udah masuk itu tujuannya apa? Strateginya buat strategi. Nanti kalau yang ngerti buat strategi saya terangkan ya lebih detail. Strategi itu adalah suatu konsep yang dibuat dari awal sampai akhir gimana kita mau melaksanakan usaha kita. Strateginya seperti apa, itu strategi. Itu ya. Beda sama konsep. Kalau konsep itu baru hanya seperti ya digambar-gambarkan dulu. Kalau strategi itu udah lebih konkret. Kalian harus melakukan research untuk bisa mempunyai strategi yang bagus. Oke? Nah, sekarang berikutnya jangan lupa buatlah pendirian perusahaan dan
dan juga mempersiapkan aspek atau struktur hukum, perizinan dan struktur organisasi. Kalau makanan, UMKM sekarang baru izinnya apa? Apa? Hah? Minimum itu. Nah kalau di saya itu saya perhatikan itu. Kalau tidak ada saya nggak mau. Tapi kalau di Shopee atau dimanapun mereka biasa tidak memperhatikan. Jadi kalian harus hati-hati. Ya, karena makanan itu kan omongannya kan keselamatan ya. Oke, terus juga struktur organisasinya. Karena pajak itu bahaya loh. Pajak itu bahaya kalau kalian tidak siapkan. Siapa yang di sini sudah punya Siapa yang sudah punya PRT? Siapa yang sudah makanannya berizin? Memiliki izin? Belum ya? Siapa yang kalau izin? Jadi di sini pernah buat usaha tapi izin formalnya belum ya? Tapi kalau dari mulut ke mulut sih memang biasanya belum sih. Nanti kalau sudah, oh kamu udah punya? Yang punya itu NIB atas sama SK Kemenkumham. Oh, oke. Usahanya apa? Startup teknologi. Oh, startup teknologi, apa itu? Boleh saya tahu? Sebenarnya itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada di sektor pertanian. Iya. Yang kedua itu ada di kayak semacam teknologi, semacam vendor teknologi solution gitu. Jadi misalkan ada mitra yang mau ke kita, mau menyelesaikan permasalahan di misalkan di komponen elektronik di perusahaan mereka, jadi kayak kami itu bantu untuk menyelesaikan masalah di situ. Oke, jadi mempersiapkan sistemnya ya, secara digital ya. Oke, konsultan teknologi, that's a good one. Sekolahnya apa? Background edukasinya apa? Sekarang belajarnya apa? Fakultas apa? Saya MIPA, Elektronika dan Instrumentasi. Oke. Tapi punya minat di tech ya? Punya minat di teknologi ya? Iya. Menarik. Oke. Jadi mesti punya izinnya. Benar. Nanti ada namanya Ibu Rike Carolina dari kontrak hukum. Kalian tanya ya. Makanya sekarang kalian siapin nih. Kan udah saya kasih ini kisi-kisinya. Apa yang mau tanyain ke dia? Kan ada bagian hukum yang mata pelajarannya beda kan? Disiapkan supaya kalian memaksimalkan apa yang kalian pelajari. Karena kalian udah siapkan. Saya punya bisnis ini. Saya mau bisnis ini. Perlu ini. Kalian dari awal sekarang udah siapkan. Sehingga nanti UGM Partners ini benar-benar berdampak bagi kalian, bukan hanya nilai kalian, tapi juga pengetahuannya secara real. Daripada kalian ikutan les di luar kan bayar lagi. Atau kalian ikut apa tuh? Eksibisi atau seminar, kan juga nggak semua seminar gratis. Dan kalau gurunya jelas, kan serem juga begitu ya. Jadi itu tadi aspek hukum. Yang berikutnya harus punya komponen apa? Pembiayaan. Mbak, pembiayaannya dari siapa? Oke, dibiayai ya. Terus sekarang udah punya untung? Atau perlu duit lagi? Masih sedikit, lagi break. Iya, apa-apa dimulai juga dari kecil. Nggak ada kan kita begitu lahir sekolah kita langsung SMA kan? Semuanya dari preschool atau PAUD ya kan, naik dari kecil. Nanti lama-lama juga menjadi besar. Oke, jadi ini, nah tadi saya bilang sumber dana awal itu adalah bootstrapping. Siapa yang tahu bootstrapping? Mas, yang paling ujung kacamata namanya siapa Mas? Hah? Namanya Mas Ipang. Pakai Mas namanya. Orang ditanyain namanya siapa kok Mas Ipang piye toh Mas? Ngantuk ya? Atau sit up dulu depan? Supaya kita lihat bagaimana sit up yang keren. Apa itu? Bootstrapping tahu nggak? Gimana? Oke, bukan. Siapa yang tahu bootstrapping? Jangan Loretta atau Tio, nggak boleh curang. Dia tahu mereka berdua. Bootstrapping tahu nggak? Iya, dalam biaya. Benar. Jadi kita cari duit dari apa yang kita punya. Bootstrapping tuh kita nge-strip apa yang kita punya tuh kita ambilin. Itu namanya bootstrapping. Kita mendapatkan uang tapi dari apa yang kita punya. Tidak pinjam uang orang. Itu namanya bootstrapping. Nanti kamu kok pitch deck ngomongnya gitu jadi keren. Kalau ngomongnya cuma biasa-biasa aja, ketawa kayak ngikutin satu UGM Partners kalian bisa ngomong pitch deck, bootstrapping, gitu-gitu dong, valuasi.
Udah bisa ngomong gitu, 10 minggu udah beda gitu loh, bertransformasi. Jangan ngomongnya masih sama-sama aja. Nanti sampai Profesor Maya sama Profesor Yudi, saya mau ngajarin kalian yang sesuatu yang bagus lagi, ya. Bootstrapping. Terus juga harus ada namanya ya tabungan pribadi. Atau ya tadi cari angel investor. Apa bedanya angel investor sama bank? Siapa yang tahu? Mbak? Namanya siapa Mbak? Hah? Pak Mifda. Pak Mifda. Apa bedanya angel investor dan bank? Belum tahu. Siapa yang tahu angel investor? Apa? Iya, benar-benar. Jadi angel investor itu juga memberikan bantuan pendanaan. Tapi karena ada kata angel, angel itu kan malaikat ya. Iya kan ya, angel itu kan malaikat. Jadi mereka itu membantunya dengan bantuan yang lunak. Ya, bantuan yang lunak dibandingkan bank. Kalau bank kan dia harus mengikuti semua yang disampaikan oleh pemerintah. Ya kan ya, mesti punya jaminan. Jadi kalau kamu mau pinjam emas, mau pinjam uang 20 juta, itu 20 juta enggak, itu bukan. Mbak Mas mau pinjam uang 200 juta, jaminan emas itu minimum 200 juta. Harus punya valuasi, ya itu divaluasi. Bahwa itu memang harganya 200 juta. Malah kalau belum punya track record sama bank, minjem 200 juta, jaminannya 300 juta. Terlambat bayar kena lego. Kalau angel investor enggak, kena bayar dia tanya, apalagi yang saya bisa bantu, kenapa belum sukses? Dibantu dalam banyak hal. Ya, itu angel investor. Oke, jadi tahu bedanya? Atau modal Ventura. Ventura itu ada juga investasi yang lebih besar lagi, venture capital. Itu lebih kecil lagi. Kalian dia akan nafas di lehernya masuk. Kata dia tanya, berapa untungnya? Kapan untungnya? Di mana uangnya? Di leher kita tuh. Dia akan nafas di sini. Beneran kalau Mas mau tidur malam, nafas dia aja kedengeran. Beneran, makanya saya nggak mau pakai visi. Tau visi kan venture capital? Saya nggak mau. Kejam. Di depannya sih enak, ayo ini duitnya banyak duit, tapi di belakangnya pakai itu. Jadi kalau yang masih baru-baru, ya kecuali kalau kita bisnisnya udah gede banget ya, pakai visi. Tapi sekarang kita lihat juga yang pakai visi pada lagunya Bengawan Solo tadi itu akhirnya laut. Teks sekarang lagi berat banget, kecuali kalian benar-benar yang berbeda. Salah satu bisnis yang sangat sedang kolaps adalah bisnis teknologi. Untung Big belum nyari duit dari orang. Yo, kalau kita tadi dapat investor, udah mati lah kita sekarang. Beneran. Kalau dulu saya minta duit Big ini, wah berat banget sekarang. Nanti kita cerita lagi kenapa berat. Mati aja sekarang. Oke, terusnya kita juga bisa namanya crowdfunding. Tahu crowdfunding nggak? Pernah nyumbang di Kita Bisa nggak? Pernah? Itu crowdfunding. Ya, sebenarnya UGM bisa melakukan crowdfunding. Crowdfunding bisa. Nanti lama-lama kalau udah UGM Ranges buat juga kita bisa buat crowdfunding. Dari alumni UGM sama guru UGM untuk alumni UGM yang perlu diinvest. Kita bisa buat masih sakit. Tapi sekarang jumlahnya scalable-nya belum besar. Saya mau rencananya begitu. Jadi diutamakan adalah tentu alumni-alumninya. Jadi UGM Ranges itu cita-cita saya ke depan mau punya crowdfunding untuk alumni UGM Ranges di bisnisnya. Begitu. Ya, oke. Terus harus punya tadi pemasaran, ya kan, penjualan dan skalabilitas. Apa tuh skalabilitas, Mbak? Yang belakangnya Mas Teddy. Apa tuh skalabilitas? Apa skalabilitas? Belum tahu. Skalabilitas itu adalah kita itu, jadi gini. Produk atau jasa itu kita pikirkan gimana pemasarannya, tradisional atau mau digital atau lewat koperasi atau lewat kolaborasi, ya. Apakah mau white label? Tahu white label nggak? White label apa? Mas, pakai kacamatanya keren nih. Lagi mau ada kacamata gede, dia ada kacamata gede nih. Gaya. Mas ini ya.
Apa white label? Belum tahu. Siapa yang tahu white label? Benar. Jadi white label ini adalah kita buat produk untuk orang lain. Jadi kita nggak ada mereknya. Kita yang buatin orang lain, dia yang kasih mereknya. Itu white label. Saya juga ngerjain white label. Dari UKM-UKM yang kami support itu, kita buatin terus sama orang taruh nama mereka. Kalau kita belum terlalu kuat, nggak apa-apa kita lakukan white label. Kita sudah kuat pun masih boleh melakukan white label. Ya, jadi maksudnya memang ke market nggak ada mereknya dari kita. Merek itu dibuat oleh orang yang pesan. Itu namanya white label. Jadi kita jualannya cari ke orang-orang yang membutuhkan servis kita. Kebanyakan white label itu termasuk ini, kosmetik Korea. Kan sekarang kan Maya SPRG kan buat ini gitu kan, kosmetik Korea kan, Maya kan. Itu kan dia white label. Dia buatnya di Korea, cuman dia bilang saya maunya begini, yang awet muda, gini, yang cermin, apa, harganya sekian, dibuatin. Abis itu dikasih merek pakai grupnya dia. Dia itu white label. Mbak ini juga bisa white label. Dia buat makanannya enak. Datang ke tempat-tempat, dia bilang, Pak saya punya ini. Mau nggak saya yang supply pakai nama Bapak nggak apa-apa. Yang penting saya tiap bulan tahu kuotanya saya bisa buat makanan saya. Bisa. Itu salah satu strategi bisnis. Daripada kita ngedagangin sendiri kan capek. Ini saya lagi ditanyain orang white label, mau nggak Pak kita kolaborasi white label, ya? Atau jualan B2B, atau B2B, business to business. Artinya kita nggak jual ke retail. Itu termasuk white label, kita bisa itu ke orang lain, bisnis ke bisnis, begitu. Jadi ini strategi-strategi yang kita mesti tahu. Terus atau kita melalui ya penjualannya ya tentunya dengan melakukan market fit. Nanti kita market fit besok ya. Market fit besok di Google tuh apa market fit, ya. Terus juga dengan sosial media. Saya aja sering beli barang gara-gara saya lihat di Instagram. Tas kosmetik lah, baju anjing saya yang lucu tuh Anabul. Itu semua dari Instagram. Sosial media tuh powerful banget. Apalagi dengan AI, dia baca algoritma kita kan, yang kita suka kan muncul terus di muka kita kan. Benar nggak? Itu kejahatannya AI itu. Dia baca apa yang disukai, dikerjakan. Jadi besok udah bilang konsultasi pitch deck klien. Ya salah satu strategi kita, saya juga mau supply dengan kolaborasi sehingga mungkin saya juga bisa melakukan white label. Nah artinya saya selalu cari itu di pitch deck. Apakah ilmu-ilmu yang dipelajari itu diomongkan sama murid-murid itu? Kalau dia ngomongnya masih sama seperti yang saya dengar, saya tidak ada perubahan, artinya dia kurang menyimak dan kurang menggunakan ilmu yang kita bagi. Karena tujuannya adalah ini kan untuk empower kalian kan, meningkatkan ilmunya dalam 10 minggu loh. Tapi hebat loh, batch 1, 2, 3, 10 minggu bisa buat pitch deck loh. Ada orang sudah sampai tua sampai mati juga belum bisa buat pitch deck. Kalian ini sudah 3 batch bisa buat pitch deck loh. Hebat loh, 10 minggu tuh waktu yang pendek loh. Bisa belajar hukum yang gak tahu white label, jadi tahu white label, yang B2B yang belum paham lebih paham, skalabilitas jadi tahu. Skalabilitas adalah apa? Sudah memikirkan gimana terjadinya kita buat kenaikan. Itu skalabilitas. Kita buat skalanya gimana kenaikannya, itu skalabilitas harus dipikirkan. Dan harus dipikirkan kalau ada masalah apa backup plan-nya. Jangan kalau ada masalah saya tutup warungnya, saya pulang ke rumah ibu saya nangis-nangis, itu bukan backup plan. Ya, backup plan itu harus yang strategik gitu. Ya, oke, next. Komponennya juga harus ini adalah manajemen operasi. Walaupun mungkin kayak awal-awal tuh saya juga ya, saya menjabat jadi direktur operasi saya, direktur marketing saya juga, dirutnya juga saya, direktur keuangannya juga saya, direktur pemasarannya saya lagi. Ya nggak? Gitu kan kita ya, mulainya ya, nggak apa-apa, normal. Kalau di awal udah ambiar-ambiaran duitnya, itu malah berbahaya. Itu berbahaya banget, ya. Jadi kenapa saya taruh di sini? Karena gini, salah satu kunci bisnis usaha itu bisa jalan adalah harus ada kesinambungan. Salah satu UKM itu berat saya nggak kerjasama dengan banyak orang tuh hari ini ada, besok nggak ada. Susah. Kalian kerja di perusahaan pun hari ini kalian masuk kantor, besok masuk kantor juga susah, benar nggak? Jadi
kita pribadi pun harus punya sistem operasional. Gimana badan ini kita atur, manage. Ya kan? Gimana kita mandi, gimana kita sehat, kalau sakit ke dokter gigi itu kan ada operasionalnya badan kehidupan kita, benar nggak saya? Semua orang kan harus ada operasionalnya. Jadi usaha juga harus ada manajemen operasi. Belajar memahami operasi sehari-hari dan bagaimana menjalankan bisnis. Boleh nanya sama temannya. Makanya bisnis itu kita bangun network. Saya mau buat alumni, kita buat itu perlu Zoom mungkin sebulan 3 bulan sekali. Ditanyain apa yang mau kalian ketahui soal bisnis. Harus kita alumninya kita buat begitu lagi, Mas Tio, Mas Wisati kita buat begitu sehingga mereka tidak merasa bahwa udah kita nggak merhatiin lagi gitu. Enggak, semua alumninya masih ada punya handphone saya. Gusmon ya, itu masih WA saya. Udah di Jakarta ya sekarang kan, di Tangsel ya. Itu rajin WA saya. Prof apa kabar Prof? Baik. Gusman apa kabar? Baik juga katanya. Senang saya. Nama kaya nggak? Ya udah tambah katanya. Puji Tuhan. Saya bilang alhamdulillah. Udah sugih. Saya memang ya kalau lihat orang lain sugih, walaupun saya nggak tahu bagian duitnya juga nggak apa-apa. Tapi saya senang kalau kalian besok-besok jadi orang hebat nggak ingat nama saya juga nggak apa-apa. Yang penting, jadi hebat. Ini alisnya keren banget nih. Ini salonnya pas kayaknya namanya. Enggak ya? Mungkin waktu kecil dialisin sama pakai areng ngomongnya sih gitu banget. It's okay. I was just paying attention to your eyebrows. Oke, jadinya manajemen operasi penting ya, termasuk manajemen rantai pasokan. Siapa yang sudah bisnis sampai punya rantai pasokan? Ada nggak di sini? Ya, termasuk. Apa itu rantai pasokan, Mas? Nah, boleh. Itu termasuk salah satunya. Kalian kalau ada yang baca nggak ingat, nggak tahu, tanya saya ya. Jadi belajar operasi sehari-hari menjalankan bisnis termasuk manajemen rantai pasokan. Benar dan supaya. Jadi pasokan itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita itu untuk menjalankan bisnis. Suppliernya itu bagian dari rantai pasokan. Gitu ya. Rantai pasokan. Jadi kalian harus tahu siapa saja yang menjadi bagian dari bisnis kalian, termasuk siapa yang menjadi supplier yang merupakan bagian dari rantai pasokan. Lama-lama kalian belajar siapa supplier yang lebih harganya kompetitif, siapa yang kualitasnya bagus, siapa yang konsisten, siapa yang bayarnya nggak kejam banget. Ya kan, kamu cuma saya kasih 2 hari nih, ini enggak, aku kasih kamu 2 minggu, lumayan kan, 2 minggu sama 2 hari kan lumayan buat pengusaha, napas. Ya kan? Nah itu lama-lama tuh rantai pasokan kalian pelajari. Jadi pelajari itu manajemen operasi. Siapa supplier yang paling bagus? Siapa yang sudah diajak kerjasama lebih bagus? Barang apa yang mereka siapkan begitu. Dulu ya Lorena Bus waktu baru berdiri 45 tahun yang lalu, yang aktif di dalamnya cuma ibu sama bapak saya. Begitu. Dulu bapak saya. Nah zaman itu belum ada foto, kamera gitu-gitu kan. Komputer kan duitnya belum banyak. Ya kan? Jadi ayah saya minta ibu saya bawa ke sawah besar, beli spare part, pakai gambar sama tulisan. Itu di awal. Karena kita belum bisa kerjasama dengan supplier secara terus menerus. Waktu itu kan teknologi belum kayak sekarang ya, kita bisa Google cari ya gitu ya. Nah tapi maksudnya mulainya seperti itu. Lama-lama karena jumlah orderan kita banyak, kita bisa dapat supplier sendiri dan suppliernya datang ke kita dan kita lakukan pitching. Saya selalu setiap produk itu kita pakai sistem aplikasi. Mereka sebelum saya belanja saya bilang saya butuhnya bulan ini. Termin pembayarannya ini. Sekarang dan mereka udah masukkan data mereka sehingga saya pilih supplier mana yang saya pilih untuk saya belanja. Sekarang pakai digital, tapi dulu manual. Kalian juga mesti begitu. Selalu mencari yang lebih baik. Selalu siapa lagi yang bisa lebih baik mendukung kalian. Ya sehingga rantai pasokan kalian itu adalah lancar. Ya barangnya ada, harganya juga nggak memberatkan kalian, sehingga kalian punya HPP. Kalau saya tahu HPP, harga pokok penjualan, dapatnya dari mana semua? Dari semua dia dikasih produsen produk
hitung harganya berapa, terus harga ini fungsinya buat nanti kita mungkin margin sampai ke operasional dan sebagainya. Sudah pernah punya usaha artinya, ngerti HPP dan ngerti dari mana HPP-nya, harga pokok penjualannya, dari seluruh biaya-biaya yang kita miliki, ya kan? Terus berapa biaya operasional kita. Nah ini kalau UMKM ini kadang-kadang dia buat di rumahnya sendiri kan. Nah listrik rumahnya nggak dihitung, paling tuh harus dihitung. Iya kan? Rumah dia dipakai buat simpan barang, harus dihitung. Sederhana aja nggak apa-apa. Mau dikasih cuma 1000 perak kayak kalau ini nggak apa-apa, harus dihitung sehingga kalian nanti dapat harga HPP-nya itu benar. Begitu ya. Nanti tuh Pak Riko tanya ya sama dia ya, gimana buat HPP, gimana dapetin duit buat kalian. Terus waduh dia jago banget. Gimana pajak, gimana struktur pajak juga, ya, dia administrasi, dia jago banget. Jago banget. Oke, sekarang tadi rantai pasokan, layanan pelanggan harus tahu. Siapa lagi yang punya usaha di sini, Mbak? Mas punya usaha apa? Belum. Mau buat apa? Mau buat apa? Photo box. Oh, kenapa mau buat photo box? That's menarik, that's interesting. Ini kan saya itu jadi kayak target maksudnya lebih besar. Karena lebih mudah dibawa kemana-mana ya. That's a very good idea. Saya belum pernah dengar ini. Keren. Coba di develop terus. Menarik. Dan semua orang narsis kan? Pengen foto kan? Iya cocok. Kita berteman kayaknya. Sama-sama suka di foto. Sama-sama suka foto ya. Benar. That's good. Artinya lama-lama mesti punya pemetaan pelanggannya kan, orang yang mau nikah, orang yang mau ulang tahun, kerja sama-sama event organizer, IO, WO, yang mungkin pakai juga layanannya dari Mas ya. Menarik. Oke, dan pengaturan logistik, pengadaan, pengaturan SDM. Siapa yang pernah punya perusahaan lebih dari diri sendiri karyawannya? Bisnis apa Mas? F&B, apa makanannya? Minumannya? Oh nasi bakar. Oh ini bareng? Oh keren. Cuman karena bisnis pertamanya 2022 sampai sekarang udah berjalan, jadi dari 2023 tahun sekarang malah menjarah ke pasar yang lain. Dulu kan hanya mahasiswa sampai acara-acara kecil, sekarang udah mulai mencoba untuk membuka lebih besar lagi, yaitu catering. Seperti ini. Keren. Ya, yang membantu sih ada dua, gaji. Oke. Gimana membinanya? Coba bisa sampaikan kepada saya di share kepada teman-teman kata kunci membina SDM apa? Dua kata coba. Kalau kan memanusiakan manusia ya. Oke. Karena saya juga kan karyawan. Ya. Jadi saya belajar gimana caranya jadi karyawan yang baik, gimana cara jadi pemimpin yang baik. Nah dari situ saya terapin ke usaha saya. Gimana saya bisa memanusiakan manusia dengan gaji yang layak, dengan jam kerja yang layak, dengan adanya uang makan, adanya uang transport dan segala macam, itu saya akomodasikan dan segala macamnya itu saya juga perhitungkan dan masuk ke dalam itu dan manajemen operasi. Jadi benar yang disampaikan di sini ya, benar ya. Cuma mungkin saya tambahin detail-detailnya lebih secara manajemen ya, Karena ini yang disampaikan hari ini itu gabungan antara pengetahuan sekolah bisnis dan pengalaman dan analisa apa yang dibutuhkan saat ini, bukan saat semester lalu atau ini yang dibutuhkan saat ini ke depan yang menurut analisa kita. Jadi ini penting ya, ini penting untuk kita siapkan. Dan pengaturan logistiknya gimana Mas? Pengaturan logistiknya? Pengaturan logistik kita bukan kayak sama kayak tadi itu ada supplier kecil dari kami dan lain. Jadi contoh saya butuh daun pisangnya butuh berapa dan saya carikan beberapa orang yang ini pokoknya jualan A, B, C, cari daun pisang mana yang paling bagus seperti itu dengan harga yang
yang paling efisien harganya dengan kualitas bagus. Itu kalau mau untung tuh rumusnya satu sebenarnya, tau nggak apa? Investasi uang sekecil-kecilnya dan cari untung sebesar-besarnya. Itu paling di bisnis tuh harus itu. Investasi sekecil-kecilnya paling efisien untuk mendapatkan profit itu yang sebesar-besarnya. Itu objektifnya pengusaha. Tapi bukan maling ya. Saya paling anti orang maling. Karena saya nggak mau karyawan saya maling dan saya nggak mau jadi maling juga. Gimana saya minta orang lain nggak maling sama saya kalau saya juga jadi maling. Dan gue nggak korupsi. Dari dulu gue nggak pernah korupsi. Waktu saya ketua umum organ aja saya bisa korupsi, saya nggak mau. Bukannya sok suci. Ya sekarang aja panas itu udah panas banget, saya di neraka nggak kuat saya. Nggak mau gitu ya. Tapi maksudnya itu tadi, itu prinsipnya pengusaha itu, ya, cari untung sebesar-besarnya. Dan salah satu kunci yang paling penting jadi pengusaha tahu nggak apa? Nomor apa? Nomor 9. Tahu nggak kenapa di Indonesia banyak nggak jadi pengusaha? Saya yakin orang tua kalian kalau minta sama kalian nggak jadi pengusaha, ada nggak yang dari rumah dari kecil disuruh jadi pengusaha? Coba angkat tangan sini. Siapa? Yang dari kecil, ayo kamu nanti kuliah di UGM jadi pengusaha segera. Ada yang ngomong secara jelas orang tuanya di Indonesia, di UGM di sini? Ada nggak? Rata-rata orang Indonesia yang saya tahu kebanyakan dia mau anaknya jadi profesional aja, aman, ya nggak? Jadi PNS, ANS, benar nggak? Walaupun jadi ANS harus bayar di depan. Kalau saya uang bayar di depan mah mendingan gua nggak usah jadi ANS, uangnya jadi modal. Habis itu kita harus korupsi untuk membayarin uang yang dikeluarin kemarin. Nggak keren banget. Kalau saya ya, tapi nggak semua orang cocok sama saya kali. Kalau sama saya gengsi kok. Iya, punya harga diri Pak. Iya, jadi habis itu kita bisa bilang orang I'll do it my way. Saya lakukan dengan cara saya dan itu berhasil baik. Nggak ngambil hak orang, nggak ngambil harta orang, ya kan? Nggak ngerugiin orang, nggak juga diomongin orang netizen, nggak ada yang datang ke rumah gue, bongkar-bongkar rumah saya, jadinya kan enak tidurnya. Bener nggak Mbak? Iya. Ya, jadi ingat ya. Salah satu kata kunci pengusaha itu apa? Kenapa Indonesia itu akhirnya orang tuanya nggak bilang untuk kita jadi pengusaha? Karena rata-rata kita tidak berani mengambil resiko. Benar nggak saya? Ya kan? Pengusaha itu kan kalau punya duit, ya bisa ini. Kalau nggak punya duit, punya sendiri. Ya kan? Nggak ada APBN, nggak ada APBD. Ada APBN dari pemerintah pengusaha? Enggak. Yang dikejar-kejar tukang pajak kita juga. Ya nggak? Ya kan? Nggak apa-apa sih. Kalau ini kebaikan negara, kita rela bayar pajak. Nggak apa-apa. Tapi menurut saya gini, itulah kenapa orang Indonesia akhirnya tidak banyak jadi pengusaha. Kecuali orang tuanya pengusaha juga. Kayak saya sama Pak Teddy. Pak Teddy orang tuanya pedagang ya Pak ya. Jadi anaknya juga akhirnya berdagang. Tapi rata-rata yang bukan dari keluarga pengusaha kan tidak dorong dia bilang, wah jadi pengusaha aja nak. Bisa ngatur waktu sendiri. Ide-ide kamu itu yang inovasinya yang kalian pikirkan itu bisa kalian kembangkan. Kalian bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalian bisa mengatur waktu kalian sendiri. Bisa ini. Saya rasa ada yang ngomong gitu kan? Ini saya sama anak saya. Mungkin karena kita dari garisnya kan pengusaha semua kan. Walaupun ayah saya, bapaknya dokter. Kakek saya itu sekda dari ibu saya. Nggak pengusaha juga. Tapi akhirnya kita bilang, kayaknya di pengusaha ini cuannya bisa lebih bagus. Itu kata-kata pertamanya. Cuannya bisa lebih bagus. Kalau cuannya bagus, nolong keluarga lebih bisa. Soalnya kalau kami kan dari Sumatera kan pindah ke Jakarta. Bukan orang Jawa kita kan. Kita di Jawa kan bertempur Mbak. Dulu saya waktu kecil kalau ketemu keluarga saya dari Sumatera ngomongnya begini. Oh dari Pulau Jawa ya? Dari tanah Jawa gitu. Jawa jauh banget begitu. Sekarang sih semua orang banyak yang udah di mana-mana ya dengan era sekarang ini. Tapi itu jarang mengambil resiko. Mbak mengambil resiko, kalau pengambil resiko seperti apa modelnya? Antara 10 sampai 100%.
85. Berani. Masa? Mbak, kalau usaha kira-kira pernah buat usaha kan? Apa bisnisnya? Merchandise. Oh, oke. Jadi orang kenal. Ya. Di mana waktu itu merchandise yang dijual? Oh, oke. Nah, kalau ngambil resikonya kira-kira berapa ratingnya? 75. Oh, oke. Berani-berani semua ngambil resiko. 85 tuh tinggi loh. 85 tinggi. Mas, resikonya berapa? Bisnisnya berapa yang kembang? 50. Karena enggak ini sih modal kan dari kami semuanya, dari uang jajan kami, jadi gabung-gabung Bootstrapping dia. Uang jajan kami bootstrapping, ini udah melakukan bootstrapping tanpa ngerti artinya. Putar, oke. Kalau saya sih agak all out sih orangnya. Saya kalau kata orang Malang tuh bodoh nekat. Berani, tapi kan itu profil orang lain-lain ya. Ya, tergantung bisnisnya juga sih, kalkulasi mesti bagus. Oke, jadi ya harus berani ambil resiko lah. Berani ambil resiko, kalau enggak, apa sih hidup ini gak ada resikonya ya? Ya, nyebrang jalan aja ada resiko ketabrak, bener gak? Apalagi buat usaha. Ya mas? Iya, saya punya saudara, aduh tapi udah sedih gitu. 18 tahun di Unair. Pulang udah mau Natalan, baru pulang latihan paduan suara dari untuk persiapan Natal. Nyebrang, ketabrak motor, patah akhirnya meninggal 18 tahun. Hanya nyebrang jalan di kampus. Dan karena gelap dia kabur yang nabrak, gak ketemu orangnya. Jadi dalam hidup saya, kalau menurut saya, kalau kalian percaya mau melakukan sesuatu, kalian udah pelajari, kalian udah doakan, udah melakukan tadi yang saya sampaikan itu, kayak bahasanya kayak Nike aja, just do it. Lakukanlah, berani ambil resiko. Karena Indonesia ini jual pulsanya masih sedikit, masih kurang dari 4%. Ya, next, udah mau selesai ini. Oke, kalau mau bertahan, ya harus kita mampu mengelola sumber daya. Ya, itu tadi apa yang kita miliki itu dikembangkan. Punya teman aja itu sumber daya loh. Iya, punya mentor kayak kami itu sumber daya. Bisa nanya, bisa diskusi, bisa tes ide sama saya. Itu sumber loh, sumber kalian. Network itu, kalau bahasa Inggrisnya ada tuh. Your network is your network. Tahu nggak itu? Your network is your network. Berapa valuasi kamu tuh tergantung siapa teman kamu. Benar nggak? Makanya orang di Instagram suka taruh-taruh orang hebat kan? Kenapa? Karena mereka mau valuasi dirinya itu besar. Karena orang tahu network dia. Network dia adalah besar. So your network is your network. Valuasi kita itu tergantung dari networknya. Oke, terus juga ya harus berani belajar dan mengembangkan diri. Saya kenal ya 2 orang Thailand, tapi sekarang udah, tadinya pacaran, sekarang udah bisa saya. Maksudnya kalau mereka menikah itu udah jadi orang kaya banget tuh. Yang ceweknya itu, dia itu perusahaan ayam potong ya, ayam potong. Tiap hari motong ayam 300.000. Oke, cowoknya itu, pacarnya itu adalah dia penghasil plastik kebutuhan rumah. Dulu di Asko banyak tuh, sampai hari ini Asko di produk Indonesia banyak dari dia juga. Itu hari Sabtu mau ketemu kita waktu pas kita ke Thailand, dan dia sama saya sama kami adalah sama-sama Alibaba dan Trainer, sama-sama di Alibaba. Tau gak dia bilang apa Sabtu? Wah Sabtu saya nggak bisa apa? Dia ambil les, kursus. Bagaimana kursusnya itu mengoptimalisasi sumber keuangan mereka. Kurang lebih gitulah intinya. Coba bayangin ya, kan udah sugih banget lah mereka berdua itu lah ya, kira-kira ya. Hari Sabtu masih belajar dari jam 9 ke jam 5 sore. Karena mereka ingin terus mengembangkan diri dan pola pikir. Nah itu terus dilawan kita mbak. Terus kalau sayanya males-malesan, nyantai-nyantai, gimana kita mau berkompetisi? Ya nggak mbak? Berdoa penting, tapi Tuhan kan juga bilang harus orang agak bora kan, berdoa dan
bekerja. Jangan berdoa mulu, Tuhan juga malas, orangnya malas. Iya kan? Cina itu kan negara komunis ya. Dia tulis loh di dindingnya ada, tangannya malas tidak patut makan. Padahal itu dari ayat agama. Itu sebenarnya ayat agama gitu. Dia aja nggak punya. Saya bilang, kamu tahu nggak ini sebenarnya ayat agama? Dia bilang, iya. Tapi kan benar kata dia. Walaupun dia negara komunis kan. Ya, tangan yang malas tidak patut makan kata dia. Jadi harus berrajin-rajinlah bertugas kita ya. Oke, terusnya ya ini tadi ya, mengelola sumber dana, ketahanan, kemampuan beradaptasi, mengembangkan pola pikir, belajar, berkembang dan ya terus bertahan untuk rajin lah. Orangnya rajin tuh juga di awal aja, belakang-belakangnya suka turun rajinannya, bener nggak Mbak? Udah merasa sukses gitu, udah agak kurang rajinnya, karena merasa sudah lebih nyaman. Kalau saya malah udah tambah sukses rajinnya lebihan, karena yang diurusin kan jadi besar kan. Harus lebih rajin lagi daripada orang lain. Oke, next, sudah mau selesai. Nah, ini penting. Jadi, kita tahu bahwa kenapa menurut saya entrepreneurship ini harus kita pelajari. Satu ya, karena kita tahu bahwa pekerjaan konvensional ini tergantikan. Jadi, berdasarkan laporan Kompas 8 September 2025, para pakar memperingatkan bahwa AI berpotensi menghilangkan 99% jenis pekerjaan manusia hanya dalam waktu 5 tahun setelah tercapainya AGI, Artificial General Intelligence. Jadi tadi bukan 40 lagi Mbak, 99%. Kalau emas 96% keren. Tapi kalau kerjaan kita semua diambil orang 95% AI, itu berbahaya. Ya. Siapa yang dengerin Kompas, baca Kompas tahun lalu? Yang ada orang lama 300 lamaran perusahaan, 2 tahun, nggak ada satupun yang memberikan jawaban terhadap lamarannya. Dan tahun lalu kan Mas Haryo pembukaan sama saya, tahun ini saya punya Teddy. Tahun lalu Mas Haryo sekarang kan Kompas dia. Itu surveinya Kompas. 2 tahun Mbak, 300 perusahaan. Tidak hanya perusahaan di Jakarta, dia kan Jakarta Tamatan UI dia. Bukan sekolah jelek juga kan? Jadi ya artinya kita mesti kreatif. Oke, next. Ya tadi ya kita pengusaha mendorong kesepakatan menentukan arah masa depan sendiri. Jadi pengusaha kan iya kan? Enaknya di pengusaha apa Mbak? Mas, bisa nentuin kita mau gimana kan? Ide-ide kita gitu. Kalau di perusahaan kan belum tentu. Kalau pimpinannya suka, kalau pimpinannya nggak cocok, jadi enak jadi pengusaha tuh. Kita bisa menentukan arah dan masa depan sendiri, melakukan hal yang disukai dan bermakna. Saya suka jalan-jalan, usaha saya transportasi dan logistik, cocok nggak? Cocok. Saya suka barang-barang bagus, saya ngerjain dengan big, saya kurasi produk-produk bagus dan kita bisa jadi bagus, cocok nggak? Cocok. Saya suka ngobrol sama orang, ngasih empowerment, kita buat entrepreneurs. Ini kan bisa karena kita punya usaha. Cocok nggak? Cocok. Jadi melakukan hal yang disukai dan bermakna. Begitu. Next. Indonesia ini pernah lihat nggak sih daya saing kita di dunia, rankingnya di atas atau di bawah? Gimana? Di bawah. Karena apa? Salah satunya kita kurang kejar untuk jadi orang kreatif, ya kan? Mainnya aman, nggak dikejar-kejar untuk jadi orang kompetitif. Ya. Jadi ya, kalau orang nggak kompetitif nggak, daya saingnya rendah. Saya ini ngomong dengan teman saya di Alibaba, siapa yang ikut batch pertama dulu, ada Bu Elis. Ngeri ngomong mereka, karena kompetitif semua. Tapi saya senang, kenapa senang Mbak? Karena saya belajar hal yang banyak. Banyak hal yang baru, dan saya tambah pinter. Itu tadi saya datang pas dosen gede banget. Ketemu semua orang, teman-teman saya pinter-pinter itu, yang sudi-sudi itu. Wah, saya sebutin. Kenapa? Karena saya mengatakan kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Saya nggak pernah bilang saya nggak bisa. Kecuali saya coba dulu dan kalau menurut saya bisa, saya akan lakukan. Oke. Yang keenam, kontribusi terhadap perekonomian nasional ini bagus. Ya. Kenapa sih Cina cepat banget maju? Salah satunya, tahu kenapa? Karena perusahaan banyak banget. Perusahaan banyak sekali.
pengusaha tuh menurut saya tuh harusnya dapat kalau dikaji kita bilangnya pengusaha itu pejuang, tapi nggak dapat tanda jasa. Ya, kita ini berjuang dari yang nggak ada, kita mau jadi ada, benar nggak? Dari yang layanan belum jadi, kita mau jadi. Yang mungkin belum dipikirkan jadi ada. Coba dari nggak ada pengusaha, kan nggak ada AI kan? Yang ada mikir gimana nih buat suatu kegiatan bisnis yang diperlukan banyak orang. Lahirlah orang-orang yang membuat AI, lahirlah orang-orang yang membuat aplikasi. Itu kan pengusaha kan? Jadi sangat menolong kita begitu ya. Next, terakhir. Dah selesai. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum saya masuk bisnis plan? Atau pusing? Gampang kan jadi pengusaha? Langsung kata tadi, OMG. Emang gampang, kenapa gak ada yang kemarin-kemarin saya kerjakan? Kenapa saya gak ketemu si RK dari kemarin-kemarin katanya? Jadi gampang. Ada yang mau tanyakan? Emang gue gak? Kelompoknya. Namanya apa perusahaannya? Aku boleh tahu gak? Kira-kira belum tahu. Kasih namanya kayak kita lucu gitu. Jadi kayak lucu-lucu. Sehingga catchy. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya sedikit mengenai bagi kami yang baru awal untuk masuk di dunia bisnis ini kan kadang kita bingung mau mulai dari mana. Nah, sebenarnya apakah ada langkah-langkah tertentu yang sudah tersusun secara sistematis dalam memulai suatu usaha atau bebas mau mulai dari mana aja? Oke. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan di atas itu udah bagaimana memulai usaha. Coba berklik ke atas. Nah, di sini coba paling atas paling awal. Sorry Mbak. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan ini adalah ini. Paling awal. Nah, next berikutnya yang nomor ketiga. Komponen. Nah, ini yang mesti dikerjakan. Kalau mau buat usaha, ini komponennya diikuti. Identifikasi peluang pasar, validasi ide, model bisnisnya bagaimana, menentukan bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan uang. Ya, siapa segmen pelanggannya, penyalurannya gimana, berapa pendapatan yang saya butuhkan, biayanya berapa persen dari produk saya itu harusnya menjadi biaya tetap. Biaya tetap itu apa biaya tetap? Gaji itu biaya tetap. Nanti kita ngomong di tempatnya Riko ya. Gaji itu biaya tetap. Ya. Yang nggak biaya tetap apa? Contohnya. Nggak biaya tetap apa Mas? Yang bukan biaya tetap apa? Oh, yang nggak biaya tetap itu kalau gaji kan tiap bulan kan ada ya, kalau udah punya karyawan. Atau biaya satu lagi yang biaya tetap adalah biaya untuk komponen bahan makanan yang kita buat itu udah biaya tetap. Ya, listrik itu biaya tetap. Ya kan, kalau kita punya kantor, biaya iuran sampah itu biaya tetap. Ya, biaya air itu biaya tetap. Nah, yang tidak tetap itu adalah biaya yang sewaktu-waktu bisa muncul atau munculnya misalnya tiap 4 bulan atau 6 bulan sekali. Seperti misalnya adalah biaya servis kendaraan operasional. Itu bukan biaya tetap. Karena kan tidak tiap bulan Mbak itu servis mobil. Iya kan? Biaya tetap itu yang tiap bulan harus ada. Biaya konsumsi, mungkin kalau buat konsumsi tadi ada buat karyawannya, biaya konsumsi karyawan. Nah, itu jadi biaya tetap karena sudah dilakukan tiap saat. Ya, jadi ini dulu Mas lihat nih. Jadi identifikasi peluang pasar, validasi ide, buat bisnis modelnya, menentukan bagaimana bisnis menghasilkan uang. Ya, jadi gini, saya mau buat bisnis ini untungnya itu nggak usah tinggi-tinggi. Terusnya, tapi saya tetap bisa bertahan dan saya mau beli beberapa peralatan. Nah, Mas buat budget apa yang dibutuhkan, begitu, apa yang dibutuhkan, terus bagaimana uangnya tadi itu kan biasanya orang kan butuh stripping tadi dari uang kita sendiri yang kita punya, uang jajan kayak apakah Mas punya motor dijual dulu sehingga itu jadi modal awal, kita punya duit beli motor lagi,
itu namanya modal awal. Nah nanti baru kita Mas pikirkan pelanggannya siapa. Yang tadi saya bilang, itu yang ketiga. Keempat, ini semua ikutin aja Mas. Nah, punya rencana bisnis ini kita akan ngomong berikutnya. Karena gini, kalau udah mau buat usaha harus punya rencana bisnis. Terus baru kalau usahanya makin besar harus punya namanya aspek hukumnya lengkap, perizinan lengkap. Karena saya nih, kan saya punya hotel, saya punya banyak vendor kan. Saya nggak mau kalau vendor saya nggak punya izin. Saya nggak mau kerjasama dengan vendor yang nggak ada izin, ngeri. Nanti ada apa-apa dia kabur, saya nggak bisa ketemu dia di mana lagi. Nggak mau saya. Tapi kalau misalnya dari perumahan atau hal yang simpel dulu, mungkin belum tentu harus punya izin. Dan saya pasti juga minta mereka ada lokasinya di mana saya cek gitu. Jadi aspek izin hukumnya kita periksa. Dan tadi ini kan kalau punya bisnis saya tadi duitnya dari mana? Pembiayaan. Terusnya juga pikirin gimana pemasarannya. Ini step yang berikutnya. Terus operasionalnya ngaturnya gimana? Gimana bawa itu bootnya dari satu poin-poin lain, itu manajemen operasional. Terusnya harus berani ngambil resiko. Wah, gue nih berani lah belinya jangan satu, tak kalau satu rusak. Kalau cuma satu rusak nanti bahaya. Sedangkan kita terima order, artinya saya berani ngambil resiko. Kalau masih baru saya beli dua langsung. Nah itu berani ngambil resiko. Tapi ada hitungannya. Oke, berikutnya. Nah ini tadi harus bisa mengelola sumber daya, ya kan? Terus harus beradaptasi, belajar, berkembang dan belajarnya tetap rajin. Nah, yang namanya belajar tuh sekarang enak loh. Saya tuh belajar tuh nggak dari mana? Dari AI, sama dari sosial media saya belajar. Saya belajar di LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn account nggak? Wah pinter kalau Sunda. Ini punya LinkedIn account. Berteman dong kita nanti ya. Follower saya baru 45.000. Follower kalian berapa? Belum ya? On the way. 5.000. Saya ke Instagram sedikit karena saya milih orang. Follower saya sedikit, nggak mau, nggak penting. Saya nggak jadi di Instagram. Itu nggak aim saya. Belum menjadi objektif saya. Saya orang kan buat strategi saya tidak dari Instagram. Strategi saya dari LinkedIn. Saya dapat banyak kenalan investor dari ini. Karena yang disitu adalah orang-orang berbobot, ya kan? Ya penipu sih di mana-mana ada Mas. Di pasar ada, di LinkedIn ada, di Facebook banyak. Benar nggak saya? Ya. Nah ini harus terus belajar. Gampang belajar foto booth Mas. Google, YouTube, lihat gimana buatnya. Habis itu punya saya dibaca, disiapin. Kalau belum ngerti, masih kita ada 9 minggu lagi. Masih boleh nanya. Dari sekarang siapin tuh Mas, yang nanti saya ajarin. Nanti kita bergerak 9 minggu. Yang Mas mau tahu, Mas bisa buat. Saya guarantee. Dan itu bisa. Bisa. Kita udah nyobain 3 batch kok. Bisa. Keren-keren practice deck-nya. Saya aja kagum. Kalian lebih pintar dari usia saya pada saya usia seperti itu. Perusahaan saya yang pertama saya buat tidak pakai uang ayah saya, umur saya 27 tahun. Pada saya punya anak pertama. That's my first business without my parents' money. Bisnis saya pertama tanpa uang ayah saya. Kalau big ini cuma nggak pakai dari grup, dari saya pribadi. Memang bagian Lorena Group kan, saya pakai kasih Lorena ya Mbak. Tapi this is not Lorena Group, this is diri sendiri. Begitu, ya. Jadi kalian udah jago nih. Ibu dari saya udah buat perusahaannya. Jadi mulai waktu itu umur berapa Mas? Usaha itu berdua umur berapa? Wah, lebih hebat dari saya. 19 tahun udah buat bisnis. Saya baru 27. Cuman saya udah di kantor Lorena di umur saya 6 tahun. Udah ikutan di kantor. Udah kasih pidato. Bapak saya tuh kalau ke kantor baru bilang, ya sekarang kita minta Mbak Eka Lorena menyampaikan sesuatu buat rekan-rekan karyawan. Jadi saya udah ngomong umur 6 tahun. Walaupun ngomongnya gak banyak Mas. Cuma terima kasih sudah membantu ayah saya, membantu Lorena. Semoga kita sukses di kantor ini. Itu aja. Tapi umurnya 6 tahun. Kalian nanti kalau punya anak, kalau ingin mereka juga memiliki mindset entrepreneurs, ya,
terusnya juga nanti bersikap seperti entrepreneur sebagai survival kit ya, jadinya anak-anak itu macam survive ya, mampu bertarung ya, bertarung ya dari kecil.